Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Panggil saja aku Riko. Saat cerita ini berlangsung, aku masih kuliah semester 5 dan tinggal di sebuah kos. Apa nama universitasnya dan fakultasnya, kita rahasiakan saja. Bagiku masa kuliah cukup menyenangkan. Jadi punya banyak teman dan berasal dari berbagai daerah. Lebih seneng lagi, maaf ya, banyak teman perempuan yang cantik-cantik dari kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, dan luar pulau juga ada. Tapi aku lebih suka cewek Jawa. Maaf, bukannya aku mau membeda-bedakan ras, tapi ini perihal selera saja. Aku asli Jawa, sangat wajar suka cewek Jawa pula. Dan aku masih memilih orang Jawa untuk menjadi pasanganku kelak. Kenapa aku memilih gadis Jawa? Khususnya aku mengincar gadis daerah Solo. Sesuai penilaian pribadi, gadis Jawa Solo menurutku cantiknya lebih terasa di hati. Sikapnya sopan, lemah gemulai, dan terkesan kemayu. Tapi jangan salah tafsir. Lemah gemulai di sini bukannya kelemeh-kelemeh layaknya orang lemas yang jarang makan. Mereka tetap energik dan tangguh. Terutama maaf lagi nih, tangguh dalam urusan begituan. Paham kan? Ratih, panggil saja Ratih. Itu nama kekasihku yang asli orang Solo. Cantik, ramah, dan Jawa banget. Pokoknya masuk kriteriaku. Aku suka dan nyatakan perasaanku melalui pesan WhatsApp. Padahal di kelas meja kami berdekatan. Hanya sayang, hubungan kami gak berumur. Hanya seumur jagung alias singkat. Namun begitu, Rati sudah memberi warna dalam hidupku. Dia sering main ke kosku. Aku gak nyangka, sekalipun pendiam dan lemah gemulai, dia sudah pernah dipakai. Semula aku kecewa, merasa dapet sisa. Tapi setelah aku pikir-pikir, kecewa pun gak ada gunanya. Memang sudah hilang dan itu masa lalunya. Toh, belum tentu Ratih jodohku kok. Dia jodoh orang yang sempat mampir dalam hidupku. Gak nyangka pemikiranku itu jadi kenyataan. Genap 7 bulan usia hubunganku sama dia, aku harus menelan pil yang paling pahit. Rati malah nikah sama orang lain. Orang tua Solo menyatakan belum bisa ninggalin budaya perjodohan. Rati sendiri gak berani melawan, mau memilih lari sama aku. Apa yang hendak aku bawa? Bisa-bisa kehabisan uang dan pulang lagi. Saat itu aku sakit hati, merasa gak bisa lanjutkan hidup tanpa Rati. Tapi sebulan kemudian, aku tertawa sendiri. Nyatanya aku tetap masih hidup tanpa Rati. Kenapa baru sebulan aku sudah bisa move on dan sudah merasa gak sakit lagi ya? Inilah inti ceritanya. Ibu kosku itu punya anak gadis usia remaja. Namanya Winda. Baru kelas 3 SMP. Anaknya menyenangkan, baik, dan sangat supel. Sama anak kos yang berjumlah 14 orang saja, sangat akrab semuanya. Pokoknya sering interaksi deh. Entah sekedar bercanda atau minta digarapin tugas sekolahnya. Jujur, mungkin kalau Winda itu sudah besar, minimal seadikku yang berumur 19 tahun, aku bisa tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Habis bocahnya itu manis sekali. Dia sering main ke kamarku, sekedar ingin pinjam sesuatu atau ngajakin ngobrol saja. Beraninya dia kalau mengenakan pakaian suka yang minim-minim, sampai aku sering risih sendiri. Beruntung masih bocil, jadi aku masih bisa menguasai diri. Sampai di suatu siang, saat dia baru pulang sekolah, Winda main ke kamarku. Masih mengenakan seragam. Yang aku heranin, kendati masih kecil, sudah pinter dandan.
dan sikapnya kepada lawan jenis seperti orang dewasa yang maunya selalu dimanja. Dan siang itu, Winda menunjukkan gelagat yang aneh. Begitu masuk, langsung menutup pintu sekaligus menguncinya rapat-rapat. Selanjutnya seperti sama kakaknya sendiri, dia merangkulku dari belakang. Kala itu aku lagi baca buku di meja belajar. "Kamu kenapa, Win? Pulang sekolah bukannya ganti baju malah kesini. Mana pintu ditutup lagi? Ada yang lihat gak?" "Tenang mas, sepi, gak ada yang lihat kok," sahutnya masih menggelayut di belakangku. "Mas," katanya lirih persis di daun telingaku. Jujur aku merasa merinding. Sikap anak itu sudah bikin aktivitas di dalam tubuhku menjadi gak normal. "Apa?" jawabku. "Minta duit dong." "Hah? Duit? Berapa?" 100. "Waduh, banyak amat. Pasti buat yang gak bener. Makanya gak berani minta sama bundamu kan?" ujarku sudah dapat feeling. "Enggak kok, cuma buat beli kuota," sangkalnya. "Mas gak percaya? Wong ada wifi kok." "Kalau di luar apa bisa pakai wifi?" Keadaanku sudah gak karuan. Bukan hanya kepalanya yang ada di dekat kupingku, tapi dia sengaja merapat ke punggungku hingga 2 bola kasti itu begitu ketara dan mengganjal di belakang punggungku. Aku ini anak muda, baru saja putus cinta. Biasanya 2 hari sekali Ratih main ke kos, dan tiap 2 hari pula aku dan Ratih saling memberi asupan protein cinta. Dan setelah putus, hampir sebulan aku gak pernah konsumsi protein itu tadi. Dan saat itu Winda datang menawarkan protein. Kucing garang mana yang bisa menyia-nyiakan hal itu? Hingga semua terjadi begitu saja. Winda tampak senang, entah karena hajatnya terpenuhi atau karena sudah memegang lembaran uang merah itu. Tapi terus terang aku kecewa. Kirain akulah yang mendapatkan kelopak mawar itu. Gak taunya sudah hilang. 2 kali sudah aku kecewa. Pertama sama Ratih dan kedua sama Winda. Bocah kencur yang kukira masih ting-ting, rupanya sudah dol juga. Dan waktu aku interogasi siapa yang sudah mengambilnya, jawabannya cukup mencengangkan. Fandi, anak kos itu juga, tapi sudah pindah. Wah, anak itu. Lagi-lagi aku dapat sisa. Tapi selanjutnya Winda menjadikan aku sebagai pelanggannya. Setiap butuh duit, pasti dia menemuiku dan menawarkan nganu. Aku pun gak bisa nolak. Kalian jangan nuduh aku anak yang gak tahu diri. Dapat kiriman orang tua malah buat gituan. Kalian salah. Biar aku anak kuliahan, tapi aku cukup kreatif untuk sekedar mendapat penghasilan. Dengan memanfaatkan sosmed, aku jualan online. Jualan apa saja yang penting tanpa modal tapi dapat untung. Caranya aku jualkan produk orang, kebanyakan laptop, HP, dan lain sebagainya. Jadi uang yang ku buat gituan sama Winda hasil dari keringatku sendiri kok. "Mas," panggil Winda di telepon. "Iya?" "Malam nanti aku mau tidur di kamarmu." "Hah? Jangan. Aku lagi butuh duit banyak, Mas." Sampai di situ aku sudah langsung paham. Dia butuh uang banyak, artinya dia mau kasih aku berkali-kali. Karena biasanya sekali sudah dapat 100. Dan malam itu aku turuti juga permintaannya. Los, semalam suntuk. Kenapa orang tuanya gak nyari? Anak zaman sekarang di sekolahin bukannya pinter, malah minterin orang tua. Cukup bilang tidur di rumah teman, ortu sudah percaya. Seperti itulah ceritanya. Sudah 4 tahun yang lalu. Saat ini aku sudah gak melakukan itu lagi.
Tapi lucunya kadang itu tiba-tiba kangen sama Nadia, ingin sekali menemuinya. Bayangan waktu itu aku ingin mengulanginya lagi. Mungkin karena masih bocah, kesannya masih lugu, dan sensasinya beda dibanding sama yang sudah dewasa. Nah, jika kamu ingin cerita ini dilanjutkan, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk like dulu ya. Subscribe-nya juga dong.